Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Adha Febriana Sandi dengan NIM 0890 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas pengantar metode statistika J. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas besar PMSJ analisis jumlah UMKM di Jawa Barat dengan dosen pengampu adalah Bapak Syalam Ali Wiradinata Simatupang, SSI, MSI. Untuk kelompoknya, saya dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Diva Arya Nugraha dengan NIM 0820, kemudian ada Septia Yuda, Sevitullah dengan NIM 0882, kemudian ada Sulestianing Hastuti dengan NIM 0886, kemudian ada Trivelinda Sari dengan NIM 0888, dan saya sendiri Firna Adha Febriana Sandi dengan NIM 0890. Untuk outline presentasinya, yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, serta manfaat penelitian. Kemudian di bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari penyajian data, analisis korelasi, analisis regresi, uji signifikansi, parameter regresi. Kemudian untuk bab 3, analisis data, terdiri dari deskripsi data, analisis korelasi, model regresi berganda, dan simulasi prediksi. Kemudian untuk bab 4 penutup, terdiri dari kesimpulan. Baik, pada bab 1 pendahuluan, untuk latar belakang, berdasarkan data yang kami peroleh mengenai jumlah unit industri kecil, menengah, dan besar di Jawa Barat, selama tahun 2012, untuk 26 kota dilakukan analisis menggunakan berbagai metode statistika, seperti analisis korelasi, model regresi berganda, dan simulasi prediksi. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana menganalisis data mengenai jumlah unit industri kecil, menengah, dan besar di Jawa Barat selama tahun 2012 untuk 26 kota. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengetahui pengaruh banyaknya unit usaha dan jumlah tenaga kerja dengan besarnya investasi yang didapatkan. Kemudian untuk tujuan yang pertama, untuk mengetahui cara menganalisis suatu data yang telah didapatkan. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui hasil dari analisis data yang telah dilakukan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui besar pengaruh antara banyaknya unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan besar investasi yang didapatkan. Kemudian untuk manfaat penelitian, antara lain yaitu untuk mengetahui jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdapat di wilayah Jawa Barat. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka, penyajian data. Penyajian data ini merupakan salah satu proses dalam pengolahan data agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Secara garis besarnya, bentuk penyajian data dapat berupa tabel atau daftar, grafik, dan diagram. Kemudian untuk bentuk penyajian data yang sering digunakan adalah tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Untuk analisis korelasi, yang pertama, korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas ini bisa dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tidak bebas, itu disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, itu disebut korelasi parsial. Nah, hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel, atau disebut koefisien determinan atau koefisien penentu, juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien. Nah, berikut adalah diagram analisis korelasi.
Kemudian, analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Variabel penyebab itu disebut dengan bermacam-macam istilah. Pertama, bisa variabel penjelas, kemudian variabel explanatory, variabel independen, atau secara bebas. Variabel X disebut variabel X ini karena sering digambarkan dalam grafik itu sebagai absis atau sumbu X. Kemudian variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua, variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random, namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Kemudian untuk regresi linear berganda. Nah, model regresi linear berganda ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas A, bisa 2, 3, dan seterusnya. Namun masih ditunjukkan diagram hubungan yang linear. Persamaan regresi berganda dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini misalkan model terdiri dari 2 variabel bebas. Kemudian ini tahapan penggunaannya bisa dilihat di gambar berikut. Kemudian untuk persamaan normal, itu melalui metode kuadrat terkecil. Misal, model ini terdiri dari 2 variabel bebas. Dan itu diperoleh persamaannya sebagai berikut. Kemudian untuk sistem matriks, yang pertama itu membentuk matriks A, B, dan G. Bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian yang kedua itu membentuk persamaan normal dalam bentuk matriks, bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian yang ketiga itu perhitungan matriks koefisien B. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk uji signifikansi parameter regresi, yang pertama itu metode kuadrat terkecil. B0 dan B1 adalah dugaan bagi parameter regresi B0 dan B1 yang didapat salah satunya dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat galat atau JKG. Galat atau sisaan itu sama dengan selisih antara Y dan metode kuadrat terkecilnya adalah sebagai berikut rumusnya. Nah, teknik kalkulus itu digunakan untuk mendapatkan nilai B0 dan B1 sehingga demikian itu meminimumkan JKG-nya. Kemudian yang kedua, itu penduga bagi koefisien kemiringan garis B1 ialah bisa dilihat di gambar berikut. Kemudian untuk penduga bagi intercept B0 itu bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk garis regresinya, dia selalu melewati titik X dan Y. Pada asumsi metode kuadrat terkecil atau MKT, agar penduga bagi parameter regresi yang didapatkan dengan menggunakan MKT merupakan penduga yang baik, maka sisaan atau galat harus memenuhi kondisi Gauss-Markov seperti berikut. Bab 3, analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Nah, data yang digunakan itu merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode survei. Metode survei yang dilakukan itu survei sekunder dengan media pencarian data pada website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menggunakan jumlah UMKM di Jawa Barat. Kemudian untuk data kualitatif, kami pertama menggunakan metode grafik batang seperti gambar berikut. Kemudian menggunakan metode grafik lingkaran seperti gambar berikut, serta menggunakan metode grafik plot titik seperti gambar berikut. Kemudian kami juga menggunakan metode diagram sketcher seperti gambar berikut. Nah, untuk analisis korelasinya, di sini terdapat 2 output. Yang pertama itu menggunakan Excel, dan yang kedua itu menggunakan Minitab. Nah, pada output Excel sendiri, dia didapatkan nilai koefisien korelasi atau R-nya itu sama dengan 0,8947. Dan pada output Minitab, dia didapatkan nilai RSQ atau koefisien determinasi atau R2 itu sama dengan 80,05% atau sama dengan 0,8005. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi sendiri, itu menggunakan rumus akar R kuadrat sama dengan akar dimasukkan nilai R kuadratnya yaitu 0,8
maka akan didapatkan hasil 0,894. Nah, untuk model regresi berganda, yang pertama uji model regresinya, variabel independen itu X1 sama dengan unit usaha dan X2 itu sama dengan tenaga kerja. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 dibagi beta I sama dengan 0. I tidak sama dengan 0. Nah, model regresi tidak layak digunakan untuk digunakan atau tidak ada hubungan linear antara variabel depend dengan variabel independen. Kemudian untuk hipotesis 1, beta I tidak sama dengan 0, I tidak sama dengan 0. Nah, model regresi layak untuk digunakan atau ada hubungan linear dengan variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian untuk tingkat signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05. Kemudian pada statistik uji didapatkan output Excel dan Minitab untuk tabel ANOVA-nya dan bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk uji signifikansi parsial parameter koefisien regresi X1 dan X2. Yang pertama itu uji parsial unit usaha atau kelayakan koefisien variabel unit usaha. Itu yang pertama hipotesis. Di sini hipotesis 0, 1 sama dengan 0. Koefisien regresi X1 artinya tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian hipotesis 1 tidak sama dengan 0, artinya koefisien regresi X1 dia signifikansi terhadap model regresi. Dengan tingkat signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05. Kemudian untuk statistik uji didapatkan dua output, yang pertama Excel dan Minitab, yaitu bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian untuk uji parsial koefisien tenaga kerja atau kelayakan koefisien variabel tenaga kerja, didapatkan hipotesis sama dengan hipotesis 0, 2 sama dengan 0. Artinya koefisien regresi X2 dia tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian untuk hipotesis 1, 2 tidak sama dengan 0, artinya koefisien regresi signifikan terhadap model regresi. Dengan tingkat signifikansinya sama dengan alfa sama dengan 0,05. Pada statistik uji didapatkan dua output, yaitu Excel dan Minitab, yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk simulasi prediksi, jika pada Kabupaten Subang, unit usahanya telah bertambah dan totalnya menjadi 4.000, yang mengakibatkan tenaga kerja juga bertambah dan totalnya menjadi 200.000 pekerja. Berapa investasinya? Persamaan regresi dan prediksi untuk X1-nya sama dengan 4.000 dan X2-nya sama dengan 200.000. Kemudian untuk perhitungannya bisa dilihat pada gambar berikut. Artinya bisa disimpulkan prediksi investasi Kabupaten Subang ketika unit usaha yang ada itu sebesar 4.000 dengan tenaga kerja sebesar 200.000 adalah senilai 2.924.455,31. Pada bab 4 penutup didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk analisis korelasinya, pada output Excel didapatkan nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,8947 dan pada output Minitab dia didapatkan nilai RSQ atau koefisien determinasi R kuadratnya sama dengan 0,8005. Nah, untuk menghitung koefisien korelasinya itu sama dengan 0,8947. Interpretasi didapatkan R sebesar 0,8947. Artinya bisa disimpulkan bahwa ada hubungan linier yang sangat tinggi dan positif antara variabel dependen Y, yaitu investasi dengan variabel independen X, atau unit usaha dan tenaga kerja. Kemudian untuk regresi linier berganda, itu bisa disimpulkan jika jumlah investasi bernilai konstan, maka setiap peningkatan jumlah unit usaha sebesar 1 satuan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sebesar 5,15 satuan. Kemudian untuk nilai C sama dengan 0,00034, itu bisa disimpulkan
Setiap jika jumlah unit usaha bernilai 0, maka setiap peningkatan jumlah investasi sebesar satu satuan akan menurunkan jumlah tenaga kerja sebesar 0,000344 satuan. Artinya berdistribusi normal apabila plot mengikuti garis lurus. Nah, untuk ANOVA-nya sendiri tadi didapatkan nilai P value atau sig regression-nya itu sama dengan 0. Daerah kritik hipotesis 0 ditolak jika P value atau sig itu kurang dari alpha karena nilai sig-nya sama dengan 0 kurang dari 0,05 sama dengan alpha, maka hipotesis 0-nya ditolak. Artinya bisa disimpulkan bahwa model regresi ini tidak layak atau tidak ada hubungan linier antara variabel dependen atau investasi dengan variabel dependen atau unit usaha dan tenaga kerja. Untuk uji signifikansi parameter koefisien regresi X1 dan X2, yang pertama, uji parsial unit usahanya disimpulkan karena nilai sig-nya itu sama dengan 0,1955, lebih besar dari alpha sama dengan 0,05, maka hipotesis nolnya itu diterima. Artinya, koefisien regresi X1-nya tidak signifikansi terhadap model regresi. Kemudian yang kedua, untuk uji parsial koefisien tenaga kerja, karena nilai sig-nya itu sama dengan 0,8104, itu lebih besar daripada alpha yang sama dengan 0,05, maka hipotesis nolnya dapat diterima. Artinya, koefisien regresi X2-nya ini tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian untuk simulasi regresi, jika prediksi investasi Kabupaten Subang ketika unit usaha yang ada sebesar 4.000 dengan tenaga kerja sebesar 200.000 adalah 2.924,455,31. Kemudian untuk sarannya, penulis selanjutnya dapat menjabarkan lebih banyak dari yang ada di laporan sekarang. Dalam melakukan penelitian, haruslah lebih teliti lagi pada saat memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, karena apabila perhitungan analisis dari suatu data itu salah, pada satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya itu juga salah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada dosen pengampu dari kelas pengantar metode statistika J, yaitu Bapak Syalam Ali Wiradinata Simatupang, SSI, MSI, karena tanpa beliau, tugas besar ini tidak akan dikerjakan dengan maksimal. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 atas kerjasamanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.